guys, selamat datang di channel Drama Club Fans. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semua pada sehat ya guys. Di video kali ini kita akan membahas 5 drama part 1 yang wajib kamu tonton ya guys. Yang pertama adalah diadaptasi dari novel Xing Lingyue Qi Shi Tianxia, Who Rules the World atau Sang Penguasa Dunia, yang diperankan oleh Yang Yang sebagai He Fengxi, pemeran utama pria, dan Zhao Lusi sebagai Bai Fengxi, pemeran utama wanita. Cerita dua orang ini dimulai dari negara Dongyang, dipimpin oleh kekaisaran yang terbagi menjadi 7 bagian, dan semuanya di bawah pimpinan kekaisaran memimpin 6 prefektur dengan pelat Xuanji. Ada 2 orang terhebat di dalam dunia persilatan. Yang satu adalah pemilik pavilion air Yinghuan, He Fengxi, dan yang satu lagi adalah pendekar wanita sekte Tian Xuang, Bai Fengxi. Mereka bertarung tanpa henti demi reputasi, dan yang anehnya, He Fengxi biasanya tidak berhubungan dengan orang lain. Setiap kali Bai Fengxi mengajak bertarung, He Fengxi pasti akan menyetujuinya. Di dunia persilatan bahkan terdengar di mana ada Bai Fengxi pasti akan ada He Fengxi. Awal kisah ini mengikuti persahabatan mereka yang selalu penuh dengan kesalahpahaman. He Fengxi merupakan orang yang selalu dihormati dan bersikap elegan. Lain halnya dengan Bai Fengxi, sang pasangan yang selalu bersikap sembrono meskipun niatnya adalah untuk membantu orang lain. Bahkan kerap kali He Fengxi yang membantu Bai Fengxi untuk membersihkan masalahnya. Suatu hari, Bai Fengxi dikejar sebagai buronan setelah melindungi orang yang mencuri suatu benda bersejarah salah satu klan. He Fengxi pun turun tangan untuk membantu Bai Fengxi tanpa memberitahu alasannya. Lantas, akankah mereka berhasil menghindari orang-orang yang mengejar mereka? Dan apakah cinta mereka akan bersemi? Drama kedua adalah Love and Redemption atau Cinta dan Penebusan. Drama berjumlah 59 episode ini telah rilis perdana pada 6 Agustus 2020 silam. Beberapa aktor dan aktris papan atas Cina juga turut ambil peran dalam drama ini, seperti Crystal Yuan, Cheng Yi, dan Liu Suyi. Drama ini diperankan oleh aktor ganteng Cheng Yi sebagai Yu Sifeng dan aktris cantik Yuan Bingyan sebagai Zhu Xuanji. Love and Redemption berlatar belakang sebuah legenda mengenai dewa perang yang berusaha menyelamatkan surga dalam pertempuran mematikan melawan iblis. Pertempuran itu dimenangkan oleh dewa perang setelah pemimpin klan iblis tiba-tiba menghilang. Sejak awal terjadinya kekacauan, alam langit memimpin manusia dan alam iblis menjadi pemimpin dari 3 alam. Namun ribuan tahun yang lalu, ambisi dari Raja Asura bertumbuh besar tidak rela dipimpin oleh alam langit. Pada akhirnya, dia membentuk pasukan gabungan siluman dan iblis dan memulai peperangan di berbagai perbatasan. Alam langit awalnya berpikir itu bukanlah ancaman, namun tak disangka Raja Asura memiliki seorang jenderal besar yang sangat hebat, yaitu Bintang Mosa. Luo Hojidu yang mengalahkan pasukan alam langit mendesak para dewa dari alam langit keluar gerbang langit, dan Kaisar Langit pun terkejut dan mengerahkan banyak prajurit dengan Bai Lindijun untuk melawan musuh. Namun semua tetap terkalahkan. Pada saat darurat, para Asura ingin mengacaukan ketiga alam, namun di saat yang bersamaan Bintang Mosa menghilang dan muncul seorang penyelamat jenderal dewa perang. Dia tidak pernah kalah dalam peperangan dan membinasakan para Asura. Tanpa adanya Bintang Mosa, alam iblis kehilangan peluangnya. Kabarnya Bintang Mosa mati karena jatuh dalam perangkap dewa. Jiwanya disegel di dalam sebuah benda ajaib, lentera kristal, dan disembunyikan di alam rahasia kuno. Sedangkan rohnya menghilang di kekacauan. 1000 tahun setelah kejadian tersebut, lahirlah Zhu Xuanji, seorang gadis yang tidak memiliki kepekaan pada 6 inderanya. Zhu Xuanji tidak bisa menangis, tidak bisa merasakan sakit, tidak bisa mengecap rasa, tidak bisa membawi sesuatu, tidak bisa melihat warna, dan tidak bisa memahami perasaan manusia. Meski demikian, rupanya Zhu Xuanji merupakan reinkarnasi dari dewa perang yang turun ke bumi untuk menebus kesalahannya di masa lalu.
Chu Xuanji lahir di dalam keluarga terpandang. Ayahnya adalah seorang pemimpin sekte Xiaoyang bernama Chu Lei. Ia memiliki dua putri. Putri pertama adalah Chu Linglong yang diperankan oleh Zhang Yuzi yang terpercaya, dan putri bungsunya adalah Chu Xuanji yang malas dan buruk dalam seni bela diri. Keduanya memiliki kemampuan yang sangat berbeda. Sang kakak Chu Linglong sangat berbakat dalam seni bela diri. Suatu hari, Xuanji diperintahkan untuk pergi ke gua Mingxia dan merenungkan kecelakaan yang terjadi akibat ulahnya. Siapa yang menyangka di sana ia bertemu dengan tuan muda istana Lize bernama Yu Sifeng yang diperankan oleh Cheng Yi tentunya. Pertemuan mereka yang tidak sengaja ini rupanya membuat keduanya saling menyukai satu sama lain. Sayangnya, peraturan istana Lize melarang siapapun yang berasal dari istana tersebut untuk jatuh cinta. Perasaan cinta yang besar terhadap Xuanji membuat Sifeng mendapat hukuman. Ia harus menanggungnya. Sementara itu, Linlong bentrok dengan Wutong setelah dia mengkritik tindakan busuknya di turnamen tersebut. Sebagai pembalasan, Wutong secara tidak sengaja melukai Xuanji dan dikeluarkan. Setelah pulih dari luka-lukanya, Xuanji berjanji untuk berkonsentrasi pada kultivasi. 4 tahun kemudian, Xuanji dan Yu Sifeng bertemu lagi. Sifeng memakai topeng karena kutukan yang hanya bisa dipatahkan jika menemukan cinta sejati. Lantas, bagaimana akhir dari kisah mereka? Simak selengkapnya dalam drama Cina, Love and Redemption. Drama ketiga adalah One and Only. Drama yang diperankan oleh Ren Jialun sebagai pemeran utama pria dan Bai Lu sebagai pemeran utama wanita. Kisah cinta tak sampai satu ini sepertinya akan membuat penonton merasakan kesedihan yang berlarut-larut. Pasalnya, One and Only yang telah tayang 18 Agustus 2021 membawa kita pada kisah cinta Bai Lu dan Ren Jialun yang terlihat manis namun berakhir sangat tragis. One and Only diadaptasi dari novel karya Mo Bao Fei Bao yang berjudul One Life, One Incarnation, Beautiful Bones. Drama yang terdiri dari 24 episode ini mendapatkan rating cukup tinggi, yaitu 8,7 di My Drama List. Berlatar dinasti Wei Utara, Pangeran Nanchenzhou adalah anggota keluarga kerajaan yang memimpin daerah lain, sementara kerajaan Zhongzhou dipimpin oleh Raja Liu Hui, yang kala itu naik tahta di usianya yang baru menginjak usia 6 tahun. Terdapat desas-desus yang buruk antara kerajaan Zhongzhou dengan kerajaan milik Pangeran Nanchenzhou. Zhou Zhengchen berjanji di hadapan Raja Liu Hui dan Ibu Ratu Zi Zhenzhen bahwa ia tidak akan menikah dan memiliki keturunan. Agar tidak terjadi pertumpahan darah, memperebutkan kekuasaan di istana yang membuat sengsara rakyat. Di saat itu juga, pimpinan dari keluarga Cui memohon agar Zhou Zhengchen bisa menerima putrinya sebagai murid. Cui Siyi adalah satu-satunya anak perempuan di keluarga Cui. Gadis ini terlahir dari keluarga Ming Mentong dengan kecantikan sejak lahir. Cui Siyi gadis yang sangat baik hati, lincah, cerdas, dan tidak pernah takut untuk menolong siapapun. Sayangnya, Cui Siyi mengalami gangguan saat berbicara, sehingga gadis ini berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Kala itu, Siyi diantar oleh kakaknya ke istana Pangeran Nanchenzhou. Siapa sangka, gadis ini langsung jatuh hati pada sosok Zhou Zhengchen. Memang ada banyak perbedaan cara hidup saat Siyi berada di kediaman keluarga Cui dengan kediaman Zhou Zhengchen. Tapi, lambat laun keduanya bisa saling mengerti dan memahami satu sama lain. Zhou Zhengchen yang dikenal sebagai pemimpin perang terhebat ini ternyata menyukai sastra dan memiliki budi pekerti yang tinggi. Meski melarang Siyi pergi ke barak militer, Zhou Zhengchen berjanji akan membawakan gulungan yang menjadi tanda kemenangannya sebagai souvenir bagi Siyi. Lambat laun Siyi semakin dewasa, ia tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik dan kini sudah bisa berbicara. Kekaguman Siyi pada Zhou Zhengchen juga kian lama makin berubah. Kini ia mulai mencintai gurunya itu. Sayangnya, Siyi dihadapkan dengan perjanjian pernikahan antara dirinya dengan pangeran mahkota yang sudah disetujui sejak lama. Siyi tidak bisa menolak hal ini. Pasalnya, titah ini datang langsung dari kerajaan yang membuatnya harus meninggalkan kediaman Nanchenzhou. Zhou Zhengchen
juga tidak bisa melakukan apa-apa karena keadaan kerajaan sedang tidak baik-baik saja. Perang dingin antara raja yang mengunci ibunya sendiri membuat sang pangeran mahkota diam-diam membelot. Tujuannya hanya satu, Liu Cixing hanya menginginkan Cui Ziyi menjadi istrinya dalam waktu dekat. Bahkan pangeran Liu Cixing sampai membuat pergerakan yang tidak terduga saat kerajaan tidak memiliki seorang raja. Ia menjebak Zhou Shengzhen sebagai pembelot dan menjadikan raja selanjutnya sebagai sandera. Apakah Zhou Shengzhen akan bertekuk lutut di hadapan para pengkhianat ini? Lalu, bagaimana dengan Ziyi? Saksikan terus ya dramanya, dijamin penuh bawang bombay. Siapin tisu guys. Eits, jangan takut, drama ini worth watching kok, karena akan ada season 2-nya yang bakal buat kamu baper tingkat dewa. Drama keempat adalah sequel lanjutan dari drama One and Only. Ya, Forever and Ever. Drama ini airing di tahun yang sama dengan sequel sebelumnya, yaitu tahun 2021. Dan seperti drama sebelumnya, drama ini juga mendapatkan rating yang tinggi. One and Only berlatarkan kerajaan dinasti Wei Utara, sedangkan Forever and Ever berlatarkan kehidupan modern. Jadi ceritanya Ren Jialun dan Bai Lu telah bereinkarnasi. Jatuh cinta pada pandangan pertama, hal ini sepertinya sudah sangat lumrah diangkat menjadi sebuah drama. Tapi, bagaimana jika kamu jatuh cinta pada seorang pria hanya lewat namanya saja? Inilah yang dirasakan oleh Ziyi yang tertarik pada seorang pria bernama Zhou Shengzhen. Pria yang mengingatkannya pada kisah Pangeran Nanzhenzhou, kisah cinta tragis antara dua orang yang saling mencintai. Forever and Ever ternyata menyatukan kisah dari drama pertamanya yang berjudul One and Only dengan kisah di masa kini. Ziyi adalah seorang aktris pengisi suara yang cantik dan terkenal, namun ia memiliki kepribadian yang rendah hati. Tidak pernah sekalipun ia merasa lebih tinggi dari orang lain. Bahkan ia berbagi tempat tinggal dengan sahabat terbaiknya. Suatu hari Ziyi akan melakukan penerbangan ketika ia dikejutkan dengan seorang petugas bandara yang memanggil seorang pria. Nama yang didengarnya mengingatkan pada salah satu kisah yang paling dia sukai. Nama itu adalah Zhou Shengzhen, nama yang ia kenal dari kisah Pangeran Nanzhenzhou. Saat itulah Ziyi memberanikan diri untuk berkenalan dengan pria tersebut. Selama 6 bulan saling berkomunikasi lewat email, ternyata Ziyi mulai jatuh cinta pada Zhou Shengzhen. Hingga suatu hari keduanya tidak sengaja bertemu. Saat itu Zhou Shengzhen menghampirinya ketika mendengar Ziyi mengatakan suatu kalimat sastra. Kebanyakan orang punya pandangan yang dangkal, hanya melihat penampilan, tak melihat batin. Zhou Shengzhen mengungkapkan kekagumannya. Pasalnya, di era modern seperti sekarang, jarang ada orang yang mengingat kalimat tersebut. Sejak saat itu, keduanya mulai makin dekat, tapi masih saling berkomunikasi lewat email. Pasalnya Zhou Shengzhen kala itu belum membeli ponsel karena ia baru pulang dari Jerman. Ziyi memang tidak bisa membantah bahwa ia memang telah benar-benar jatuh cinta pada Zhou Shengzhen. Di sisi lain, Zhou Shengzhen sedang patah hati saat wanita yang dicintainya malah menikah dengan adiknya. Belum lagi masalah kepemimpinan di keluarganya. Zhou Shengzhen hanya akan mendapatkan posisi sebagai anak pertama dan kendali perusahaan jika ia sudah menikah. Saat itulah Zhou Shengzhen berpikir apakah ia harus memilih Ziyi sebagai calon istri yang cocok dengannya. Memang Zhou Shengzhen ini pria yang sangat kaku. Maklum saja selama di Jerman ia hanya fokus menjadi profesor kimia dan tidak pernah bergaul. Telepon pertama Zhou Shengzhen mengajak Ziyi mengunjungi tempat bekerjanya. Di telepon kedua, pria ini langsung mengajaknya bertunangan. Di waktu singkat ini, Zhou Shengzhen menyadari bahwa ia telah jatuh cinta dengan kesederhanaan Ziyi. Bahkan sebelum ia mengutarakan identitas aslinya, Ziyi kaget mengetahui bahwa Zhou Shengzhen berasal dari keluarga kaya dan penting di tanah kelahirannya. Namun kisah cinta ini tidaklah mudah. Pasalnya Ziyi malah mendapatkan penolakan dari ibu Zhou Shengzhen. Kehadirannya tidak mendapatkan sambutan. Bahkan perbedaan kebiasaan hidup makin memperburuk suasana. Apalagi ada beberapa sabotase yang hampir saja mencelakai Ziyi. Apakah mereka bisa terus bersama ataukah akan berpisah? Menyatukan dua drama menjadi satu, ide ini memang agak berbeda dengan drama-drama lain. Bahkan bagi saya hal ini menjadi kelebihan dari Forever and Ever, karena jarang ada drama seperti ini, sehingga sebagai penonton saya bisa merasakan bahwa baik Ziyi dan Zhou Shengzhen adalah reinkarnasi dari pasangan tragis ribuan tahun yang lalu. Setiap stage hidup yang dialami oleh Ziyi dan Zhou Shengzhen di dunia modern
seakan sebagai bayangan dari kisah mereka di masa lalu. Namun di masa sekarang, kehidupan mereka tidaklah terikat dengan segala nilai-nilai tradisional yang mengikat seperti di masa lalu. Dari sinilah Si dan Zhou Shengchen membangun takdir mereka sendiri. Mereka memilih jalan hidupnya sendiri. Jika di One and Only pasangan ini terikat dengan aturan dunia, maka di Forever and Ever mereka lah yang membuat dunia mengikutinya. Uniknya dua kisah ini berjalan beriringan seakan One and Only jadi guide agar Si dan Zhou Shengchen tidak terjebak di takdir yang sama. Chemistry yang diberikan oleh Bailu dan Ren Jialun juga tetap sama epiknya dengan di drama pertamanya. Lantas, akankah Bailu dan Ren Jialun akan berakhir tragis di drama ini seperti di sequel sebelum, atau mereka akan berakhir indah? Saksikan aja dramanya guys. Drama terakhir adalah Put Your Head on My Shoulder. Drama ini dijamin buat kamu baper tingkat tinggi guys. Put Your Head on My Shoulder menjadi judul populer yang dirilis pada 2019 lalu. Drama bergenre romantis satu ini berhasil membuat siapa saja gemas ketika menyaksikannya. Bahkan chemistry yang dihadirkan Lin Yi dan Xing Fei berhasil membuat keduanya sebagai pasangan favorit paling baper saat itu. Dengan tema remaja, Put Your Head on My Shoulder cocok banget buat kamu yang lagi butuh hiburan. Mengikuti kisah kehidupan Si Tumo yang diperankan oleh Xing Fei, mahasiswa tingkat akhir jurusan akuntansi. Ia memiliki beberapa masalah terkait masa depan dan percintaannya. Si Tumo sebenarnya telah lama memendam perasaan pada teman masa kecilnya, Fu Pei. Namun sayang, perasaannya tidak terbalaskan. Ketika kelulusannya semakin dekat, ia mulai mencari pekerjaan dan melakukan magang di beberapa perusahaan. Untuk memudahkannya, sang ibu menyuruh Si Tumo untuk menyewa apartemen di dekat tempat magangnya. Hingga takdir membawanya bertemu dengan Gu Weiyi, anak pemilik apartemen yang disewa Si Tumo. Hal tersebut membuat mereka akhirnya harus hidup bersama. Weiyi adalah seorang mahasiswa fisika jenius yang dingin dan tidak mudah menyampaikan perasaannya. Memiliki kesan pertama yang tidak baik satu sama lain, perasaan keduanya justru berkembang menjadi lebih dalam. Terdapat banyak momen lucu dan menggemaskan antara Si Tumo dan Gu Weiyi. Gu Weiyi adalah sahabat Fu Pei. Sebelumnya Momo pernah bertemu dengannya beberapa kali. Nah, untuk lebih lengkapnya tonton terus ya guys drama ini. Kesuksesan drama satu ini berhasil membawanya meraih top 10 web series. Punya cerita yang ringan dan mudah dimengerti, drama Cina satu ini menjadi sangat nyaman untuk dinikmati. Hai guys, selamat datang kembali di channel Drama Club Fans. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semua pada sehat ya guys, amin. Drama China memiliki jumlah penggemar yang tak kalah banyak dengan drama-drama lainnya. Untuk mempermudah para penggemar mengakses drama China favoritnya, beberapa platform juga telah banyak menyajikan tontonan drama China yang lebih kerap disingkat dengan Dracin atau C-drama. Di video kali ini, kita akan membahas 5 drama paling baper yang bakal buat kamu jadi bucin part 2 yang wajib kamu tonton ya guys. Yang pertama adalah salah satu drama China dengan kisah mengesankan dan banyak dicari hingga saat ini adalah berjudul The Untamed. The Untamed merupakan drama China yang dirilis pada 27 Juni 2019 yang disutradarai oleh Wai Mancheng dan Chan Kalam. Untuk penulis naskahnya adalah Mo Xiang Tongshu. Drama China The Untamed memiliki 50 episode dengan genre adventure, wuxia, dan fantasi. Besti tentunya bisa menontonnya melalui platform yang menyediakannya seperti Netflix dan WeTV. Untuk pemain utamanya adalah Xiao Zhan yang berperan sebagai Wei Wuxian yang merupakan putra dari Wei Changze dan Changse Sanren, dan Wang Yibo yang berperan sebagai Lang Wangji yang merupakan tuan muda kedua dari sekte Gusulan. Bersama kakaknya Lan Shichen, mereka adalah giok kembar Lan. Ayah mereka adalah King Hengjun. The Untamed menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi pada 16 tahun lalu di mana dunia dibagi menjadi 5 sekte besar ternama. Sekte Gusulan, sekte Yun Mengjiang, sekte King Heni, sekte Qin Shanwen, sekte Lan Lingjing. Namun dari 5 keluarga tersebut hanya keluarga Wen Qishan
dinilai paling unggul atau paling kuat. Sementara keempat lainnya justru menderita karenanya. Sekitar 16 tahun lalu, Wei Wuxian masih remaja dan mengunjungi sekte Gusulan untuk menerima pelatihan. Di sana dia bertemu Lan Wangji, pria pendiam, tuan muda kedua sekte Gusulan. Walaupun keduanya mempunyai kepribadian yang berbeda, Lan Wangji dan Wei Wuxian akhirnya bisa menjadi sahabat yang baik. Wei Wuxian merupakan sosok yang sangat ceria dan terbuka. Sementara Lan Wangji merupakan sosok yang memiliki gelar keadilan dan kelayakan. Tak sengaja keduanya menemukan suatu rahasia besar sekte Lan yang selalu dijaga dan ditutup rapat. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk memiliki niat yang sama, yakni bercita-cita menghilangkan bahaya yang tersembunyi bagi rakyat. Namun tak disangka bahwa sosok di balik layar berasal dari keluarga Wen, yakni Wen Ruohan. Para keluarga pun bersekutu untuk melawan keluarga Wen. Usai pertempuran tersebut, Wei Wuxian menentang 4 sekte untuk melindungi orang-orang Wen yang tidak berdosa. Wei Wuxian sempat menghilang selama 16 tahun dan kembali muncul di sebuah perumahan keluarga Mo. Ia pun bertemu dengan sahabat lamanya yakni Lan Wangji. Mereka semakin dekat setelah mengalami banyak cobaan dan petualangan bersama. Wei Wuxian kembali ke rumahnya setelah dirinya menyelesaikan pelatihan di sekte Gusulan. Serangkaian peristiwa bencana dialaminya dan mengharuskannya memberikan kekuatan spiritualnya untuk menyelamatkan nyawa saudaranya yakni Jiang Cheng. Wei Wuxian yang lemah kemudian disiksa serta dibuang ke gundukan pemakaman oleh Wen Chao dari sekte Qishan Wen. Ia pun kembali setelah 3 bulan tetapi sebagai pria yang mempraktikkan kekuatan iblis yang merupakan ilmu hitam. Lan Wangji mencoba untuk membujuk Wei Wuxian agar berhenti berlatih ilmu iblis. Sayangnya usahanya itu sia-sia. Akibatnya Wei Wuxian kehilangan reputasinya serta dikucilkan. Di sini hanya Lan Wangji yang berdiri di sampingnya dan juga mencoba segala cara dalam menghentikannya agar tidak terhasut oleh kejahatan. Kemudian selama pertempuran di Necklace City, Wei Wuxian membunuh serta melukai banyak murid dari sekte lain. Dia juga bertanggung jawab atas kematian saudara perempuannya yakni Jiang Yanli. Setelah itu, Wei Wuxian bunuh diri dengan melompat dari tebing. Sayang, Lan Wangji gagal menyelamatkannya. Kembali ke masa depan, Mo Xuanyu membangkitkan kembali Wei Wuxian dan rohnya dikutuk bersemayan di tubuh Mo Xuanyu. Meski berada dalam tubuh Mo Xuanyu, Lan Wangji masih tetap dapat mengenalinya sebagai Wei Wuxian. Keduanya kemudian bersama-sama memecahkan berbagai misteri yang akhirnya dapat mengungkapkan apa yang terjadi di masa lalu. Lantas, bagaimana kelanjutan kisahnya, Besti? Besti bisa menontonnya langsung ya. Drama terbaik kedua adalah Joy of Life. Satu kata untuk drama ini menurut Mimin yaitu wow. Karena di drama ini semua emosi lengkap. Gokilnya dapat, romansnya dapat, keselnya dapat, tegangnya dapat, halunya dapat, semua lengkap di sini. Joy of Life merupakan salah satu drama China terpopuler pada 2019. Drama wuxia tersebut memadukan misteri, romantis, humor, hingga time traveling sekaligus. Tayang perdana 26 November 2019, Joy of Life adalah drama China terbaru dari sutradara Sun Hao. Berikut sinopsis Joy of Life. Joy of Life memiliki sebanyak 46 episode merupakan hasil adaptasi novel web Qing Yunian karya Maoni. Naskah drama China ini ditulis Wang Juan. Drama Joy of Life menceritakan kisah tentang seorang pemuda dengan latar belakang misterius, yaitu Fan Xian yang diperankan sebagai Zhang Ruoyun, yang merupakan satu-satunya yang selamat dari kudeta berdarah yang menumbangkan dinasti Jin Timur. Sebagai putra baru lahir selir Ye Qingmei, ia diadopsi oleh Menteri Kekaisaran Fan Jian dan diberi nama Fan Xian. Pada usia 18 tahun, pernikahan Fan Xian yang akan datang ke dalam keluarga kerajaan membuatnya menjadi sasaran intrik faksi politik yang berjuang untuk mendapatkan kekuasaan di pengadilan kerajaan.
Fan Xian merupakan putra angkat pejabat kerajaan yang berada di pemerintahan Kaisar Qing, Chen Daoming. Namun Fan Xian memiliki ingatan tentang abad ke-21. Ibu Fan Xian, Ye Qingmei, merupakan penemu terkenal dan pendiri jaringan mata-mata negara itu. Naas, ia terbunuh tak lama setelah melahirkan Fan Xian. Sejak saat itu, Fan Xian dilindungi ahli seni bela diri buta yaitu Uncle Wuzu yang diperankan oleh Tong Mengshi. Sebelumnya, Wuzu merupakan pengawal ibu Fan Xian. Sekedar info ya, peran Uncle Wuzu di drama ini tipis-tipis aja munculnya. Maksudnya nggak sering muncul guys, tapi pengaruhnya luar biasa, Bo. Pokoknya Uncle Wuzu di sini keren banget. Oke, lanjut sinopsisnya. Fan Xian kemudian tinggal jauh dari pusat pemerintahan sebagai anak haram Menteri Keuangan dan dibesarkan neneknya. Orang-orang sekitar selama ini melihat Fan Xian sebagai anak yang dibenci keluarganya sendiri. Terlebih lagi, ia beberapa kali hampir dibunuh. Berkat ingatan abad ke-21, Fan Xian menjadi orang yang begitu pintar. Ia juga belajar mengenai racun dan seni bela diri dari para ahli. Hingga pada suatu hari ia bertekad untuk ke ibu kota untuk mencari tahu alasan upaya pembunuhan dirinya sekaligus mengumpulkan informasi tentang ibunya yang misterius. Di sisi lain, Fan Xian menyadari ingatannya begitu berbeda dengan situasi kehidupannya selama ini. Namun begitu banyak kejadian terjadi pada Fan Xian ketika di ibu kota. Salah satunya adalah ketika ia diminta menikahi putri kanselir Lin Wanner yang diperankan oleh Li Jin untuk alasan politik. Sekedar info lagi Besti, Fan Xian awalnya nggak mau dijodohkan dengan Princess Lin Wanner sehingga terkadang Fan Xian membuat hal-hal konyol agar Princess Wanner tidak suka terhadap Fan Xian sehingga membatalkan perjodohan itu hingga akhirnya Fan Xian tersadar bahwa Lin Wanner adalah princess yang tidak sengaja ditemuinya di kuil dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Kita lanjut lagi sinopsisnya. Tak hanya itu, ia juga mengetahui bahwa Kaisar menjadi sosok di balik pembunuhan ibunya. Kondisi semakin rumit ketika Fan Xian menyadari hal-hal yang berhubungan dengan Kaisar, ayah angkatnya, serta sang ibunda. Sementara itu, Xiaozhan berperang sebagai Yang Bingyun, anak Yang Ruohai. Yang Bingyun merupakan mata-mata yang keras kepala dan begitu patriotik. Meski menjadi pemeran pendukung, ia memiliki peran penting jelang akhir drama ini dan di season 1, Xiaozhan hanya muncul beberapa menit di episode terakhir. Tetapi kemunculan Xiaozhan cukup membuat penonton di sini, termasuk Besti ya Mimin, kesel banget sama Xiaozhan di ending ini. Penasaran kan guys gimana serunya drama ini? Tonton langsung aja ya Besti dramanya dan akan ada juga Joy of Life season 2-nya ya Besti. Mudah-mudahan pemainnya tetap sama semua ya. Selanjutnya drama terbaik ketiga adalah Go Go Squid. Bukan cuma Korea Selatan yang pandai membuat drama, China juga piawai membuat drama yang baper bahkan pucin perasaan penontonnya. Salah satunya adalah Go Go Squid. Go Go Squid merupakan drama China yang tayang pada 2019 silam di bawah arahan sutradara Li Jingrong dan Xiang Jujing. Drama China Go Go Squid adalah adaptasi dari novel penulis Mo Bao Fei Bao dengan judul Honey Stitch Squid dan drama ini berjumlah 41 episode. Go Go Squid mengangkat konsep e-sport dibalut dengan romansa komedi yang khas. Drama Go Go Squid dibintangi oleh Yang Zi, Li Xian, Hu Yitian, Li Hongqi, Li Zefeng, dan Chen Sijung. Langsung ke sinopsisnya ya Besti. Tong Nian, sang karakter utama wanita, diceritakan sebagai seorang mahasiswa termuda S2 jurusan ilmu komputer dan juga penyanyi sampul online yang terkenal. Menggunakan nama Little Squid, Tong Nian memiliki lebih dari 1 juta pengikut di sosial medianya. Suaranya yang memukau membuatnya memiliki banyak penggemar setia hingga ia kerap mengadakan acara meet and greet. Suatu hari takdir membawanya bertemu dengan Han Sang-yan saat ia sedang membantu sepupunya menjaga kafe internet. Karakter Han Sang-yan yang dingin dan tidak mudah didekati oleh perempuan itu membuat Tong Nian kehabisan akal untuk menarik perhatiannya. Han Sang-yan sebenarnya adalah tipe pria yang akan membuatmu jatuh cinta dalam sekali pandang saja.
Meski bertipe dingin, Han Sang-yan perhatian pada timnya. Dia berusaha mewujudkan cita-cita membawa timnya berjuang di kejuaraan internasional demi mengharumkan nama bangsa. Entah bagaimana, auranya yang dingin dan wajahnya yang sangat tampan akan membuatmu terus merasa menjadi penasaran dengan sosoknya yang misterius. Itulah yang terjadi pada Tong-nyan saat ini, meski ia harus menggigit jari karena semua usaha awalnya untuk mendekati pria tersebut berakhir sia-sia. Rupanya ketidaktertarikannya pada perempuan itu karena ia lebih memilih mencurahkan penuh hidupnya untuk tim KNK, perusahaan esports yang sedang ia bangun. Ia bahkan sangat perhatian pada tim esports yang ia bina tersebut dan mengupayakan segala cara terbaik agar dapat berjaya dan memenangkan kejuaraan dunia. Begitu perhatiannya, ia akan selalu mengecek keadaan mereka dan bahkan membereskan sampah yang mereka tinggalkan sebelum tidur. Nah, mungkinkah pria berusia 30 tahun ini akan luluh pada Tong-nyan? Mungkinkah Tong-nyan dapat mengubah hati dingin Han Sang-yan? Ikuti keseruan mereka berdua di drama Go Go Squid. Selanjutnya adalah drama terbaik keempat, The Legends. The Legends merupakan serial drama China yang diangkat dari cerita novel berjudul sama karya Jiu Liu Feixiang. Serial yang dirilis pada 2019 ini dibintangi oleh Bai Lu, Sukai, Daisu, dan Xiaoyan. Sepanjang 56 episode, The Legends berkisah tentang Lu Zhaoyao yang diperankan oleh Bai Lu, yang diberi titah untuk menjaga putra Raja Iblis Li Chenlan yang diperankan oleh Sukai. Suatu ketika, seorang penyusup berhasil menerobos pertahanan Zhaoyao dan membebaskan Chenlan hingga jatuh ke tangan sebuah sekte. Saat mencoba untuk mengambil pedang Wanjun pendahulunya, Lu Zhaoyao disergap oleh iblis hingga mati. Ia percaya bahwa itu adalah perbuatan Li Chanlen, musuh bebuyutannya yang kini jadi Raja Iblis. 5 tahun kemudian, Lu Zhaoyao pun memutuskan untuk balas dendam. Lu Zhaoyao yang sekarang menjadi roh memiliki tubuh Qin Ziyan, seorang murid perempuan dari sekte abadi, dan dengan bantuan tubuh baru tersebut dia menjadi murid langsung dari Mo Jing alias Li Chenlan dengan tujuan membunuhnya. Tetapi hal-hal tidak berjalan seperti yang direncanakan ketika dia perlahan mulai jatuh cinta padanya. Sementara Jiang Wu, seorang pemuda yang ambisius, ingin membunuh Li Chenlan dan menjadi pemimpin sekte. Dia juga rupanya tertarik pada Ziyan. Lantas, akankah Zhaoyao bisa mendapatkan kembali tubuhnya dan menjadi pemimpin sekte lagi? Dan bagaimana dengan kisah cinta mereka? Langsung aja nonton guys. Drama terbaik terakhir adalah Sketch into Love. Drama yang berjumlah 40 episode ini diangkat dari novel Rock, Sugar, and Pear Stew karya Jiu Xiaoji. Drama ini rilis tahun 2020 menjadi salah satu drama terbaik Stephen Zhang dan Janice Wu. Sketch into Love adalah drama yang bergenre romansa olahraga yang mengikuti kisah seorang skater bernama Tang Sui yang diperankan oleh Janice Wu dan pemain hoki es bernama Li Yubing yang diperankan oleh Stephen Zhang. Tang Sui adalah seorang mantan atlet seluncur cepat lintasan pendek yang harus menyerah dengan mimpinya di tengah jalan. Ketika baru memasuki universitas, ia mengetahui bahwa klub hoki es di universitasnya sedang mencari seorang asisten. Kebetulan universitas ini memiliki lapangan es sendiri. Tim es hoki andalan yang dipimpin oleh Li Yubing yang saking hebatnya, dia sampai dijuluki Dewa Es. Julukan itu sebelumnya milik seorang seniornya sekaligus idolanya yang bernama Su Feng yang sekarang masuk tim es hoki nasional. Berpikir ia akan dapat kembali berseluncur di es jika menjadi asisten klub hoki es, Tang Sui pun mendaftar. Siapa sangka kesempatan itu dimanfaatkan oleh Li Yubing, sang dewa es, yang ingin membalas dendam kepada Tang Sui yang selalu merundungnya saat mereka masih kecil. Karena ternyata Li Yubing adalah teman masa kecil Tang Sui. Selama sekolah dasar, Li Yubing yang penakut dan pengecut harus menanggung penindasan yang terus-menerus dari teman duduknya Tang Sui. Meski begitu, mereka berbagi satu kesamaan, mimpi di atas es. Kehidupan Tang Sui sebagai asisten Li Yubing pun dimulai.
Bukan hanya tidak dapat kembali berseluncur di es, ia juga harus melakukan berbagai permintaan tidak masuk akal dan berlebihan Liu Bing. Sementara itu, Liu Bing mulai menyadari perubahan yang ada pada diri Tang Sui. Berbeda dengan dirinya yang dulu selalu seenaknya memerintah Liu Bing dan menakut-nakuti Liu Bing kecil, Tang Sui yang sekarang penuh dengan energi positif dan memiliki hati yang baik. Liu Bing juga secara perlahan menyadari bahwa tanpa seorang Tang Sui tidak akan ada dirinya yang sekarang, karena Tang Sui lah yang pertama kali membawanya pada seluncur es. Di saat Liu Bing mulai jatuh hati pada Tang Sui, seorang atlet seluncur indah yang sangat populer, Yuyan, juga jatuh cinta pada Tang Sui. Apa yang harus dilakukan Liu Bing untuk dapat mendapatkan Tang Sui? Dan apa sebenarnya yang membuat Tang Sui menyerah dengan mimpinya di masa lalu? Saksikan aja ya besti, dramanya dijamin bakal buat kamu baper parah. Hai guys, selamat datang kembali di channel Drama Club Fans. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semua pada sehat ya guys, amin. Di video sebelumnya kita udah bahas drama-drama terbaik dari Yang Yang. Kali ini kita bahas drama-drama terbaik dari Zhao Lusi. 5 drama terbaik Zhao Lusi. Yang pertama adalah Please Feel at Ease Mr. Ling. Kisah cinta klise CEO kaya dan gadis biasa. Tak kalah dengan drama Korea yang kerap menghadirkan kisah cinta CEO kaya, drama China juga punya cerita menarik mengenai hubungan asmara CEO. Seperti apa sinopsis series ini? Yuk simak video ini. Drama China berjudul Please Feel at Ease Mr. Ling tayang perdana pada 20 Mei 2021 di Youku. Disutradarai oleh Zhong Qing, drama ini tayang sepanjang 24 episode. Serial ini diadaptasi dari web novel berjudul I Accidentally Pick Up a President karya Chung Feng Yidu. Please Feel at Ease Mr. Ling dibintangi oleh Zhao Lusi atau Rosie Zhao yang sebelumnya berperan di The Long Ballad. Selain itu, hadir juga Terry Liu, kontestan Produce Camp 2019 yang debut perdana di drama My Dear Lady. Drama ini mengisahkan seorang perempuan pengantar barang yang tidak sengaja bertemu dengan CEO yang baru saja kecelakaan. Gu Anxin yang diperankan oleh Zhao Lusi adalah seorang gadis pengantar paket yang ceria. Hidupnya berubah drastis ketika suatu malam saat hujan deras ia menabrak seseorang di jalan. Korban yang ia tabrak mengalami luka yang cukup parah dan juga amnesia. Karena uang yang pas-pasan, Anxin pun memilih untuk membawa pulang korban ke rumah dan merawatnya sendiri. Ia memanggil pria tak beridentitas itu dengan sebutan Xiao Bao yang diperankan oleh Terry Liu. Mengira sang CEO tidak mengingat apa-apa, sang perempuan pun mengajaknya tinggal bersama. Hidup seatap bersama seorang laki-laki membuat Anxin menjadi nyaman dan mereka pun saling jatuh cinta. Setiap hari bertemu, akhirnya Anxin merasa ada yang melindungi tanpa tahu siapa Xiao Ba sesungguhnya. Anxin tak pernah tahu dan menyangka kalau Xiao Ba adalah seorang yang sangat berpengaruh. Setelah lama menghilang, Anxin mendapati bahwa korban kecelakaan tak beridentitas yang biasa ia sebut Xiao Ba adalah Ling Yue, CEO perusahaan New Way yang sekaligus pewaris kerajaan bisnis grup Ling Shi. Posisi Ling Yue sebagai anak angkat keluarga Ling sekaligus calon pewaris kerajaan bisnis membuatnya mendapat tekanan dan ancaman dari berbagai pihak. Hal ini juga berpengaruh pada kisah cintanya dengan Anxin. Sementara itu, hidup Anxin pun gak kalah drama. Terbelit dalam keraguan identitas, Anxin harus menghadapi hidup yang susah karena keluar dari rumah keluarga Gu yang juga pemilik kerajaan bisnis grup Gushi. Ia terjebak dalam masa lalu suram karena melihat ibunya yang bunuh diri akibat difitnah terus-menerus selingkuh dengan presiden grup Lingxi oleh istri ayahnya yang sekarang. Hingga akhirnya Anxin tidak diakui sebagai anak oleh Gu Yuanchao, presiden grup Gushi, dan memilih hidup sendiri walaupun melarat. Sementara grup Gushi dan Lingxi merupakan rival berat di dunia bisnis. Namun di balik pahit hidupnya masih ada Gu Anseng, kakak tirinya yang sangat baik, melindungi dan menaruh hati padanya. Sementara sang adik tiri
Gu Xin-er terjebak dalam cinta segitiga antara Ling Yue dan dirinya. Lalu, bisakah Ansin dan Ling Yue mempertahankan hubungan mereka di tengah persaingan bisnis dan cinta banyak segi yang sengit? Tonton aja ya guys drama lengkapnya. Drama kedua adalah Dating in the Kitchen. Dating in the Kitchen wajib banget loh kamu kepoin. Pasalnya serial bergenre komedi romantis satu ini pas sekali buat kamu yang tengah mencari rekomendasi tontonan dengan kualitas cerita ringan dan menghibur. Dijamin bikin nagih. Dating in the Kitchen merupakan adaptasi novel Finally I Get You karya Lan Bai-se yang rilis pada September 2020 lalu. Berjumlah 24 episode, si drama satu ini tidak hanya menawarkan kisah cinta manis dan lawakan-lawakan mengocok perut, tetapi turut mengajak penonton untuk berwisata kuliner. Tak sampai di situ, drama China Dating in the Kitchen juga menggait para aktor dan aktris kece seperti Zhao Lusi, Lin Yusen, Zhang Xiaoxian, dan Yu Xin-he. Makin penasaran akan kisahnya? Yuk simak sinopsis drama China Dating in the Kitchen berikut. Dating in the Kitchen mengisahkan perjalanan cinta serta dinamika karir Gu Sengnan yang diperankan oleh Zhao Lusi dan Lu Jin yang diperankan oleh Lin Yusen dalam dunia kuliner profesional sesungguhnya. Gu Sengnan adalah seorang asisten koki perempuan yang bekerja di Hotel Zijing. Memiliki passion dan kecintaan kepada makanan, ia begitu menyukai profesinya saat ini. Sengnan juga merasa hidupnya sempurna karena berpacaran dengan sang kepala koki di dapurnya. Sayangnya hidup Gu Sengnan tidak berjalan semulus itu setelah ia menangkap basah kekasihnya berselingkuh. Setelah cintanya kandas, kini karirnya juga ditakdirkan akan usai setelah dirinya melakukan kesalahan fatal. Tepat di hari seorang calon CEO yang siap mengakuisisi Hotel Zijing datang berkunjung, Gu Sengnan menyebabkan kebakaran besar di dapur. Kecerobohannya itu membuat ia langsung dipecat. Sementara itu, Lu Jin adalah sosok calon CEO baru Hotel Zijing yang berkunjung saat Gu Sengnan menyebabkan kekacauan. Ia merupakan seorang foodie hardcore, sekaligus putra pebisnis hotel raksasa China yang bermulut pedas. Lu Jin akan selalu mengunjungi sekaligus menginap di hotel yang ia akan ambil alih. Punya kesan pertama yang buruk pada Hotel Zijing, detik-detik terakhir sepiring nasi goreng yang ia cicipi ternyata mampu menyelamatkan citra hotel itu. Tak disangka hidangan nasi goreng tersebut ternyata adalah buatan Gu Sengnan. Lu Jin yang terkesan akan kemampuan gadis itu kembali memperkerjakannya. Namun, kini Gu Sengnan bertugas untuk menjadi koki pribadinya. Uniknya, pertemuan Gu Sengnan dan Lu Jin selalu menciptakan kejadian konyol dan keributan yang sangat lucu. Dua orang dengan kepribadian kontras itu selalu terlibat cekcok. Seiring kebersamaan keduanya, mereka perlahan mulai jatuh cinta satu sama lain. Itulah sinopsis drama China Dating in the Kitchen. Kamu bisa cari tahu lanjutannya melalui WITV dan IKI ya. Drama ketiga adalah A Female Student Arrives at the Imperial College. Pecinta drama satu ini siapa yang tidak kenal dengan Zhao Lusi? Kali ini Zhao Lusi beradu akting dengan aktor ternama China tampan bernama Su Kai-chen yang juga tak kalah kemampuan aktingnya dengan Zhao Lusi. Jadi bayangkan saja kemistri keduanya aktor dan aktris tampan dalam satu drama, belum lagi dengan para aktor dan aktris pendukung lainnya. Memiliki total 30 episode, drama ini diadaptasi dari novel berjudul sama karangan Hua Qianxi, namun naskahnya dikerjakan oleh Li Lin. Zhao Lusi memerankan sebagai Shang-chi dan Su Kai-chen sebagai Yan Yunxi, Ren Hao sebagai Zhou Wenyuan. A Female Student Arrives at the Imperial College ditayangkan di Tencent dan Youku, menceritakan kisah seorang putri Grand Marshal yakni Shang-chi menjadi satu-satunya siswi di Imperial College. Kisah bermula ketika Shang-chi melakukan taruhan bersama teman-temannya. Taruhan tersebut mengharuskan dirinya untuk membuat Yan Yunxi, tuan muda dari kerajaan Yan, menerima hasil sulaman buatannya. Tak berhenti sampai di situ, Shang-chi juga harus berhasil membuat Yan Yunxi menerima ajakannya mengikuti acara festival Lentera. Jika tidak berhasil alias gagal, Shang-chi harus menggantikan musisi yang tampil dalam acara festival tersebut.
Dengan percaya diri, Shang-Chi menerima taruhan tersebut. Menganggap enteng taruhannya, Shang-Chi merasa hal tersebut bukanlah sesuatu yang sulit untuk diraih. Namun siapa sangka wanita cantik ini justru terus mendapat kesulitan. Ia terus-menerus diusir dari istana kerajaan Yan saat berusaha untuk menemui Yan Yunxi. Hal tersebut tidak mematahkan semangatnya. Shang-Chi justru merasa semakin tertantang untuk bisa memenangkan taruhan ini. Hingga suatu ketika Shang-Chi mengetahui jika Yan Yunxi merupakan siswa dari Imperial College atau Akademi Kerajaan. Hal tersebut membuat Shang-Chi memutuskan untuk masuk perguruan tinggi tersebut demi bisa menyelesaikan misi taruhannya. Menjadi putri sematawayang tuan besar yang berpengaruh membuat kaisar mengizinkan Shang-Chi masuk ke Imperial College. Hal tersebut otomatis menjadikannya sebagai siswi perempuan satu-satunya di sana. Menjalani kehidupan baru di perguruan tinggi yang dikelilingi pria tampan, Shang-Chi juga bertemu dengan teman masa kecilnya Zhou Wenyuan. Lalu, bagaimana perjalanan Shang-Chi demi bisa menyelesaikan misinya tersebut? Penasaran kan bagaimana jadinya kisah asmara Shang-Chi dan Yan Yunxi akhirnya? Tonton langsung ya guys. Drama keempat adalah diadaptasi dari novel Xing Lingyue Qixi Tianxia, Who Rules the World atau Sang Penguasa Dunia, yang diperankan oleh Yang Yang sebagai He Fengxi, pemeran utama pria, dan Zhao Lusi sebagai Bai Fengxi, pemeran utama wanita. Cerita dua orang ini dimulai dari negara Dongyang, dipimpin oleh kekaisaran yang terbagi menjadi 7 bagian, dan semuanya di bawah pimpinan kekaisaran memimpin 6 prefektur dengan pelat Xuanji. Ada 2 orang terhebat di dalam dunia persilatan. Yang satu adalah pemilik pavilion air Yingwan, He Fengxi, dan yang satu lagi adalah pendekar wanita sekte Tian Xuang, Bai Fengxi. Mereka bertarung tanpa henti demi reputasi dan yang anehnya, He Fengxi biasanya tidak berhubungan dengan orang lain. Setiap kali Bai Fengxi mengajak bertarung, He Fengxi pasti akan menyetujuinya. Di dunia persilatan bahkan terdengar di mana ada Bai Fengxi pasti akan ada He Fengxi. Awal kisah ini mengikuti persahabatan mereka yang selalu penuh dengan kesalahpahaman. He Fengxi merupakan orang yang selalu dihormati dan bersikap elegan. Lain halnya dengan Bai Fengxi, sang pasangan yang selalu bersikap sembrono meskipun niatnya adalah untuk membantu orang lain. Bahkan, kerap kali He Fengxi yang membantu Bai Fengxi untuk membersihkan masalahnya. Suatu hari, Bai Fengxi dikejar sebagai buronan setelah melindungi orang yang mencuri suatu benda bersejarah salah satu klan. He Fengxi pun turun tangan untuk membantu Bai Fengxi tanpa memberitahu alasannya. Lantas, akankah mereka berhasil menghindari orang-orang yang mengejar mereka? Dan apakah cinta mereka akan bersemi? Drama kelima adalah Love of Thousand Years. Love of Thousand Years atau yang dikenal dengan judul The Killing of 3000 Crows merupakan drama asal China yang tayang perdana pada 19 Maret 2020. Drama garapan rumah produksi New Power Film ini bercerita tentang sebuah kisah percintaan putri kerajaan. Drama berlatar belakang era kuno ini menceritakan sebuah negara Li yang damai suatu hari dihancurkan dengan kekuatan iblis oleh Perdana Menteri Zhou Xiang yang berkolusi dengan putra mahkota Tian Yuan yang bernama Li Yuan. Keluarga kerajaan Li yang satu-satunya berhasil selamat adalah Putri Yan Yan karena diselamatkan oleh Fu Jiuyun tanpa diketahuinya. Ketika bermaksud untuk mencoba mencari anggota lainnya yang masih hidup, Yan Yan bertemu dengan Zhou Zichen, pria yang dia sukai saat itu. Dan ketika mengetahui bahwa ayah Zichen yang menyebabkan kehancuran negaranya, Yan Yan tidak mau menerima pertolongan Zichen yang ingin melepaskannya. Bahkan Yan Yan membuat kedua mata Zichen menjadi buta untuk menebus kesalahan ayahnya. Lalu dengan bantuan gurunya, Yan Yan berhasil melarikan diri bersama dengan Ahman, pelayan setianya yang sekarat karena memblok pedang untuknya. Sampai di tempat yang aman, Ahman yang terluka parah akhirnya meninggal. Yan Yan yang tadinya putus asa karena tinggal seorang diri akhirnya bisa bangkit setelah gurunya berkata jika Yan Yan dapat menemukan lampu spiritual, maka semua kekuatan iblis dapat dimusnahkan dan Yan Yan dapat membalas dendam untuk negaranya. Hanya itu satu-satunya cara.
akhirnya Yan Yan membulatkan tekadnya untuk menemukan Lindeng dan membalas dendam. Kemudian Yan Yan hidup dengan mengubah wajah sebagai Ahman dan mengganti namanya menjadi Qin Chuan di ibu kota. Suatu hari ada kontes pelayan untuk melayani di Gunung Xiangchu, gunung para immortal kultivator berada. Qin Chuan mengikuti kontes itu dan berhasil lolos sehingga ia menuju Gunung Xiangchu sebagai pelayan. Tujuan Qin Chuan sebenarnya adalah untuk menemukan Lindeng yang berada di Gunung Xiangchu. Di Gunung Xiangchu, Qin Chuan bertemu dengan Fu Jiuyun, dewa abadi yang ternyata langsung mengetahui identitas asli Qin Chuan sebagai putri kerajaan Li yang dulu diselamatkan olehnya. Meski mengetahui identitas asli Qin Chuan, tetapi Fu Jiuyun tidak mengungkapkan, bahkan cenderung menggoda Qin Chuan dengan menempatkannya sebagai pelayan pribadi di sisinya. Sebenarnya udah ketahuan sih dari gelagat Fu Jiuyun kalau ia menyukai Yan Yan. Jadi ketika bertemu dalam wujud Qin Chuan, Jiuyun terus melakukan flirting kepadanya. Sampai-sampai Qin Chuan mengarang-ngarang cerita untuk menolak Fu Jiuyun. Suatu hari Fu Jiuyun kedatangan tamu yaitu Zhou Zichen yang buta. Zichen datang ke Gunung Xiangchu untuk meminta seorang pelayan yang kebetulan saat itu hanya ada Qin Chuan sebagai satu-satunya pelayan Fu Jiuyun. Tentu aja Qin Chuan menolak di dalam hatinya. Tetapi Fu Jiuyun malah dengan sengaja memberikan Qin Chuan kepada Zhou Zichen. Ya, cinta lama belum kelar antara Qin Chuan dan Zhou Zichen, tetapi mengingat dendamnya, Qin Chuan akhirnya bisa menahan diri dari perasaannya kepada Zhou Zichen. Saat itu Zhou Zichen selalu ditemani oleh Xuan Chu, sepupu Qin Chuan, dan kepada Xuan Chu lah Qin Chuan pertama kali mengungkapkan identitasnya sebagai Yan Yan untuk mendapatkan kerjasama dari Xuan Chu. Xuan Chu ini sebenarnya baik enggak, jahat juga enggak. Dia cinta setengah mati kepada Zhou Zichen sampai menghapus ingatan Zichen tentang Yan Yan. Ketika Xuan Chu bertemu lagi dengan Yan Yan dalam identitas Qin Chuan, ia sebenarnya diancam oleh Qin Chuan sehingga mau bekerja sama dengannya, yang akhirnya malah dijebak oleh Fu Jiuyun dan ditangkap oleh pemimpin Gunung Xiangchu. Kemudian datanglah Raja Naga Sungai Putih yang sudah lama ingin menghancurkan Gunung Xiangchu. Dalam serangan tersebut, pemimpin Gunung Xiangchu dikalahkan dan wujudnya menjadi ular kecil tetapi berhasil menyelamatkan diri. Seluruh penghuni Gunung Xiangchu berusaha menyelamatkan diri masing-masing termasuk Qin Chuan. Sebelum pergi, Qin Chuan berhasil mengambil Lindeng bersama dengannya. Kemudian ia bersama dengan Meng menolong Xuan Chu dari penjara dan mengeluarkannya. Dalam insiden ini, Zhou Zichen matanya udah sembuh dan ingatannya tentang Yan Yan akhirnya kembali juga. Tahu kalau Qin Chuan itu sebenarnya adalah Yan Yan. Tetapi Qin Chuan memintanya untuk segera meninggalkan Gunung Xiangchu. Sebelum Zichen pergi, Zichen meminta Qin Chuan untuk menolong Xuan Chu. Singkat cerita, Gunung Xiangchu hancur setelah mengalahkan Raja Naga. Fu Jiuyun terluka parah dan bersembunyi dalam lukisan untuk memulihkan diri. Xuan Chu sudah bersama dengan Zichen lagi. Qin Chuan turun gunung bersama dengan Meng. Tapi di tengah jalan ternyata Meng memantrai Qin Chuan sehingga ia tidak bisa bergerak dan pergi meninggalkannya setelah mengambil Lindeng yang ada pada Qin Chuan. Beruntung Xiao Bai, roh cermin putih, lewat dan menolong Qin Chuan. Kemudian keduanya berkolaborasi untuk mencari keberadaan Fu Jiuyun dan Meng. Qin Chuan berhasil menemukan keberadaan Meng di ibu kota Tianyuan yang tak lain merupakan pangeran kedua dari kekaisaran Tianyuan yang bernama Ting Yun. Meski Meng pernah menipu Qin Chuan, tapi Meng juga seringkali menolong Qin Chuan saat ia dalam bahaya. Sehingga Qin Chuan akhirnya bekerja sama dengan Meng untuk membunuh Li Yuan, putra mahkota Tianyuan yang memiliki sebutan Dewa Iblis. Sementara Lindeng yang pernah diambil Meng dari Qin Chuan ternyata adalah palsu karena sudah ditukar lebih dulu oleh Fu Jiuyun. Kemudian Qin Chuan akhirnya berhasil mendapatkan Lindeng yang asli dari Fu Jiuyun dan melakukan perjanjian darah untuk menyalakan Lindeng supaya ia bisa memusnahkan iblis yang ada di dunia ini, tanpa tahu bahwa Fu Jiuyun sebenarnya kekuatan spiritual dari Lindeng tersebut, dan jika Lindeng itu dinyalakan maka Fu Jiuyun akan musnah. Sementara itu baik Qin Chuan dan Fu Jiuyun keduanya sudah saling jatuh cinta. Fu
Fu Jiuyun ternyata adalah sumbu lampu spiritual tersebut, di mana jika ia dinyalakan maka ia akan menghilang bersama orang yang menyalakan lampu tersebut. Bagaimana kelanjutan kisah Fu Jiuyun dan Qin Chuan? Saksikan terus ya guys. Hai guys, selamat datang kembali di channel Drama Club Fans. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semua pada sehat ya guys. Amin. Hai bestie, di video kali ini kita bakal referensiin kamu drama apa aja di tahun 2021 yang kamu kudu wajib kepoin. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channelku dulu ya bestie. 15 drama terbaik dari mulai pembukaan tahun hingga tengah tahun 2021 part 1. Oke, drama pertama pembukaan awal tahun 2021 yang harus kamu kepoin adalah My Little Happiness. Drama ini airing pada tanggal 13 Januari hingga 27 Januari di sepanjang 28 episode dengan bertemakan komedi, romance, hukum, dan medical. Drama ini dibintangi oleh Tang Xiaotian aka Daddy Tang sebagai pemeran utama prianya dan Xing Fei aka Fair Xing sebagai pemain utama wanitanya. Berikut sekilas sinopsis My Little Happiness. Drama China My Little Happiness menceritakan tentang kisah asmara antara Zhou Rong dan Wen Shaojing. Mereka adalah teman masa kecil yang bertemu kembali saat dewasa karena sesuatu hal. Zhou Rong sudah lama memiliki cita-cita untuk menjadi seorang pengacara. Akan tetapi ibu Zhou Rong justru menentang keinginan anaknya dan mengirim Zhou Rong ke luar negeri untuk belajar ekonomi, dengan harapan Zhou Rong dapat menetap selamanya di sana. Meski begitu, Zhou Rong tak bisa melepaskan mimpinya begitu saja. Setelah berhasil meyakinkan ibunya bahwa dia telah berangkat ke luar negeri, Zhou Rong diam-diam kembali ke negeri asalnya demi memenuhi persyaratan karyawan baru dan mulai magang di sebuah firma hukum sebagai pengacara. Saat menangani kasus pertamanya, ia harus berurusan dengan Wen Shaojing, dokter bedah dari sebuah rumah sakit yang sekaligus teman masa kecil Zhou Rong. Hubungan mereka jauh dari kata akrab, sebab Wen Shaojing adalah orang yang menyebalkan bagi Zhou Rong. Namun demi menyelesaikan masa magangnya dengan lancar, Zhou Rong harus bisa menangani Wen Shaojing dan masalah kliennya. Hubungan mereka juga tidak hanya sebatas di urusan pekerjaan, sebab Wen Shaojing ternyata adalah tetangga sekaligus pemilik rumah kontrakan yang Zhou Rong tempati. Hubungan Wen Shaojing dan Zhou Rong kemudian berkembang dari benci menjadi suka. Semakin lama hubungan mereka bertambah dekat dan rasa cinta mulai tumbuh di hati masing-masing. Penasaran kan kelanjutannya bestie? Saksikan aja langsung ya dramanya di channel favorit kamu. Lalu drama kedua adalah Douluo Continent. Drama ini tayang pada 5 Februari 2021 hingga 21 Februari 2021. Drama ini memiliki 40 episode dengan genre action, historical, fantasi, dan romance tentunya. Drama ini diperankan oleh Xiao Zhan aka Xin Xiao. Kamu pasti sudah tidak asing lagi bukan dengan aktor ganteng satu ini. Dan lawan mainnya di drama ini adalah Wu Xuanyi. Wu Xuanyi juga merupakan seorang penyanyi. Berikut sekilas sinopsis drama Douluo Continent. Diadaptasi dari buku novel berjudul Douluo Dalu karya penulis Tang Jia San Xiao. Drama ini menceritakan tentang Tang Shan yang diperankan oleh Xin Xiao yang kehilangan ibunya sejak kecil. Sejak saat itu, Tang Shan tumbuh dewasa bersama ayahnya dengan saling mengandalkan satu sama lain. Memiliki kecerdasan dan bakat mumpuni, Tang Shan dikirim oleh ayahnya ke Akademi Roding pada usia 16 tahun untuk memulai mengejar mimpinya sebagai petarung hebat. Di Akademi Roding ini, Tang Shan berlatih di bawah asuhan Yu Xiaogang yang diperankan oleh Calvin Chen. Tang Shan kemudian bertemu gadis yatim piatu bernama Xiao Wu yang diperankan oleh Betty Wu. Seiring berjalannya waktu, hubungan pertemanan Tang Shan dan Xiao Wu semakin erat. Keduanya lantas berjanji akan selalu menjadi saudara dan saling menjaga seumur hidup. Makin seru kan ceritanya bestie? Untuk lebih lengkapnya kamu bisa menontonnya langsung ya. Drama ketiga adalah Word of Honor. Drama satu ini agak beda karena drama ini bergenre BL atau Boys Love. Drama ini tayang 22 Februari hingga 23 Maret dengan total episode 36. Diperankan oleh Zhang Zehan dan Gong Jun.
Namun rumornya Zhang Zehan sedang diboikot karena kasus yang sedang menimpanya, yaitu soal kunjungannya ke kuil Yasukuni. Mudah-mudahan aja ya kasusnya cepat selesai jadi kita bisa lihat penampilannya Zhang Zehan kembali. Sekilas sinopsis dari drama World of Honor. Drama World of Honor mengisahkan Zhou Zizu yang diperankan oleh Zhang Zehan, pimpinan organisasi rahasia The Window of Heaven yang memiliki kemampuan martial arts begitu hebat. Ia memutuskan keluar dari kehidupan lamanya karena luka dan rasa kecewa terhadap dirinya sendiri. Ia kemudian memilih mengembara, mengubah penampilannya dan mengganti namanya menjadi Zhou Su. Dalam pengembaraannya, Zhou Su bertemu dengan Wen Kexing yang diperankan oleh Simon Gong, yang sangat misterius bersama Gu Xiang yang diperankan oleh Zhou Ye. Zhou Zisu bahkan sempat terlibat adu bela diri dengan Gu Xiang. Aksi bela diri Zisu menarik perhatian Wen Kexing. Hal itu membuat Wen Kexing mulai mengikuti Zhou Zisu. Dalam kesempatan yang sama, Zhou Zisu juga bertemu Zhang Chenglin yang diperankan oleh Sun Zilun. Zhang Chenglin merupakan anak ketiga dari Zhang Yusheng, pimpinan sekte Nanhe. Wah, semakin seru kan ceritanya? Langsung aja ya nonton Besti. Cus, kita ke drama keempat terbaik di tahun 2021 adalah Ratan. Drama Ratan yang tayang mulai 8 Maret 2021 hingga 4 April 2021 ini berjumlah 30 episode dengan pemain utama prianya adalah Fin Zhang aka Zhang Binbin dan pemain utama wanitanya adalah aktris cantik Jing Tian aka Sally Jing. Drama ini bergenre misteri, romance, dan fantasi. Berikut sinopsis singkatnya. Bertahun-tahun lalu, tepatnya tahun 1946, Si Teng yang diperankan oleh Sally Jing dikenal sebagai gadis setengah iblis. Dia diburu hingga melintasi Shanghai oleh biksu Tao Tianxi yang taat. Ketika itu dia berusaha melarikan diri darinya, namun tetap saja pada akhirnya dia tertangkap dan dibunuh olehnya. Lalu biksu itu menguburnya di dasar tebing besar. Di masa modern, Qin Fang yang diperankan oleh Fin Zhang, seorang desainer muda sedang bersama tunangannya pergi ke barat untuk menemukan dermawan. Dalam perjalanannya, dia mengalami kecelakaan mobil dan setetes darah dari Qin Fang membangkitkan iblis yang telah terkubur puluhan tahun di dasar tanah. Si Teng bangkit dan merasa kebingungan mendapati dirinya yang sekarang berada pada dunia yang aneh dan tidak ia kenali sebelumnya. Selama ini banyak yang telah berubah. Si Teng meminta bantuan Qin Fang agar dia mendapatkan kembali ingatannya. Meski awalnya terlihat sulit, Qin Fang menyetujui untuk membantu Si Teng. Qin Fang mulai membantunya memahami tentang kehidupan dunia modern. Si Teng mulai belajar tentang kehidupan dan cinta, namun bayang-bayang masa lalunya terus saja menyiksa dirinya. Si Teng dengan nama baru Bai Ying memiliki tekad untuk mengungkap misteri dari identitas masa lalunya. Si Teng bersama Qin Fang terus mencari jawaban dan kebenaran hingga membuat keduanya justru dekat. Keduanya mulai memiliki perasaan dan menjalani kehidupan bahagia. Namun, apakah Si Teng dan Qin Fang dapat bertahan saat iblis dari masa lalu Si Teng ikut bangkit juga? Langsung aja dikepoin dramanya ya Besti. Selanjutnya drama terbaik kelima di tahun 2021 adalah You Are My Hero. You Are My Hero tayang mulai 11 Maret hingga 8 April 2021 dengan sebanyak 40 episode. Drama ini bergenre militer, romance, dan medical. Drama ini dimulai dari kisah Mika yang diperankan oleh Sandra Ma aka Ma Si-chun, seorang dokter residen baru di rumah sakit besar, dan Mika merupakan dokter bedah magang di rumah sakit itu. Banyaknya pasien yang harus ditangani membuat hari-hari Mika selalu sibuk. Pada suatu waktu, ia terjebak di tengah perampokan yang hampir merenggut nyawanya. Beruntung, dia diselamatkan oleh pasukan SWAT. Sejak saat itulah ia jatuh cinta dengan profesi penyelamat ini. Hingga beberapa tahun kemudian, ia bersama rekan dokternya mengikuti pelatihan keselamatan bencana bersama tim SWAT Xiangjing dan bertemu kembali dengan paman SWAT, yang juga kapten tim yang jadi idolanya bertahun-tahun, yaitu Xing Kelei yang diperankan oleh aktor ganteng Bai Jingting. Awalnya Mika tidak tahu kalau Xing Kelei adalah anggota SWAT yang dulu pernah menyelamatkannya. Tapi setelah berbagai peristiwa dan kebetulan yang terjadi, Mika pun akhirnya mengetahui jati diri Xing Kelei. Profesi mereka yang sama-sama bertugas menolong orang membuat Mika dan Xing Kelei kerap bertemu hingga akhirnya saling jatuh cinta.
Lalu, bagaimana kelanjutan kisah mereka? Langsung aja tonton ya Besti. Drama terbaik ke-6 di tahun 2021 adalah Sunshine of My Life, yang tayang mulai dari 17 Maret 2021 hingga 9 April 2021. Drama ini bakal buat kamu jadi auto baper Besti. Sunshine of My Life berjumlah 45 episode dan bergenre romance. Drama ini dimulai dari kisah Ming Xuan yang diperankan oleh Zhang Han. Meski sudah hidup mapan, Ming Xuan masih ingin mengembangkan bisnisnya dengan sangat giat. Ia bahkan berencana untuk hidup melajang. Tapi tekadnya mulai goyah ketika takdir mempertemukan dirinya dengan wanita cantik bernama Mo Fei yang diperankan oleh Sulu. Mo Fei dikisahkan sebagai gadis muda yang menekuni bidang seni menyulam tradisional. Ia memiliki sifat yang tak kalah ambisius dari Ming Xuan. Keduanya bertemu di sebuah pameran desain. Sempat terlena dengan kehadiran masing-masing, keduanya kembali teringat dengan ambisi mereka. Ming Xuan akhirnya kembali melanjutkan bisnis, sedangkan Mo Fei pergi ke Paris untuk mengasah keterampilan menyulam. Namun sepertinya takdir kembali menyatukan mereka. Mereka dipertemukan ketika Ming Xuan pergi ke Eropa untuk mengembangkan bisnis fashion. Romansa pun menyelimuti hubungan mereka sebagai rekan bisnis. Keduanya diuji dengan perasaan masing-masing. Semakin penasaran kan dengan kisah sepasang kekasih ini? Langsung aja dikepoin ya Besti. Lanjut ke drama terbaik ke-7 di tahun 2021 adalah The Long Ballad. Drama ini mulai tayang dari 31 Maret hingga 3 Mei 2021. Drama ini bertabur bintang-bintang muda dan cantik loh, seperti Dilraba Dilmurad yang menjadi pemeran utama wanita, berperan sebagai Lee Chang-ge atau Princess Yongning. Lalu aktor utama prianya diperankan oleh Leo Wu sebagai Asi Lesun. Liu Yuning juga ikut berperan di drama ini. Lalu ada Zhao Lusi, Alan Fang, dan masih banyak lagi aktor lainnya yang bakal menemani kamu di drama ini. The Long Ballad bergenre action, sejarah, romance, dan peperangan. Berlatar pada era dinasti Tang, film ini mengisahkan seorang putri bernama Lee Chang-ge yang kehilangan orang tuanya dalam insiden penggulingan pemerintahan dinasti Tang. Disebut sebagai insiden gerbang Xuan Wu. Penyerangan ini merupakan inisiasi dari pamannya sendiri yang bernama Li Ximin. Tidak terima akan pengkhianatan pamannya, Lee Chang-ge memutuskan untuk menyamar sebagai seorang laki-laki dan kabur dari kotanya untuk mengumpulkan pasukan. Sayangnya sebelum rencana balas dendamnya dapat terlaksana, dirinya harus berhadapan dengan Asi Lesun, pemimpin dari suku Asina. Meskipun sempat memberikan perlawanan, pasukan yang dipimpin Lee Chang-ge harus mengakui kekalahan mereka di hadapan pasukan Asina. Lee Chang-ge pun ditangkap dan menjadi tahanan. Namun dari penangkapannya itu, ia jadi mengetahui adanya musuh tak terduga yang sedang menyiapkan sebuah strategi untuk merebut dinasti Tang. Lee Chang-ge pun sadar bahwa kini misinya lebih dari sekedar balas dendam. Mengajukan diri sebagai ahli strategi militer Asi Lesun, Lee Chang-ge memutuskan untuk bergabung dengan pasukan suku Asina sembari mempersiapkan langkah berikutnya. Akankah Lee Chang-ge berhasil membalaskan dendam orang tuanya? Saksikan perjuangannya dalam serial The Long Ballad yang dapat Besti saksikan di beberapa platform online. Drama terbaik ke-8 adalah Plot Love. Drama ini memiliki 24 episode dan bergenre romance. Drama ini diperankan oleh aktris Chen Sujun sebagai Subei dan aktor yang menjadi lawan mainnya adalah Rose Chen sebagai Lunan. Drama ini tayang mulai 7 April 2021 hingga 23 April 2021. Plot Love bermula saat seorang perancang busana, Subei, terlibat kasus plagiarisme hingga pergi ke luar negeri untuk mengasingkan diri. Pada 7 tahun kemudian, ia kembali bersama anaknya dan beralih profesi sebagai agen model. Subei juga kembali menemui mantan suaminya, Lunan, untuk menyelidiki kebenaran di balik konspirasi kasus di masa lalu. Di tengah proses penyelidikan, ia berusaha menjadi istri yang baik bagi Lunan. Seiring berjalannya waktu, Subei mengetahui kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka yang belum tuntas. Apakah Subei berhasil mengungkapkan kebenaran di balik konflik di masa lalu? Saksikan kisah pasangan ini dalam drama China Plot Love di Ikiyi. Drama terbaik selanjutnya adalah Love Scenario. Drama ini mulai tayang 8 April 2021 hingga 1 Mei 2021. Aktor utamanya diperankan oleh aktor pendatang baru yaitu Lin Yi. Lin Yi yang sukses dengan drama perdananya yang berjudul
Put Your Head on My Shoulder di tahun 2019. Di drama Love Scenario, Lin Yi berperan sebagai Lu Jing, seorang mahasiswa dan juga seorang gamer. Sementara itu, aktris utamanya diperankan oleh Sulu, berperan sebagai Liang Chen, seorang penyanyi papan atas. Lu Jing adalah seorang mahasiswa di Universitas Nanze yang dikenal sebagai pria yang tampan dan sangat jenius. Di sisi lain, Lu Jing dikenal sebagai seorang pemain game yang sangat populer dengan nama lain yaitu Herman. Tapi ada satu hal yang cukup menarik dari Lu Jing. Ia begitu mengidolakan seorang penyanyi bernama Liang Chen. Bahkan dalam salah satu siarannya, ia memutarkan lagu Liang Chen sebagai lagu penutup yang membuat lagu ini hits di media sosial. Liang Chen yang sedang menjalani kesibukannya mendengar bahwa lagunya yang awalnya tidak populer menjadi perbincangan di media sosial. Mencari tahu soal ini, Liang Chen justru tertarik untuk bermain game Beautiful Soul. Sayangnya Liang Chen sangat payah dalam hal ini, makanya ia meminta Sun Binyu untuk membantunya. Stres karena tidak ada perkembangan, Binyu meminta bantuan Lu Jing untuk membantu Liang Chen, namun Binyu merahasiakan identitasnya Liang Chen dari Lu Jing. Karena terpaksa, Lu Jing membantu Liang Chen, hingga ia mulai menyadari ada yang aneh. Lu Jing meyakini bahwa orang yang ia ajarkan adalah Liang Chen. Karena banyak petunjuk yang membuktikan hal ini, Liang Chen mulai merasakan bahwa Lu Jing mengetahui identitasnya, apalagi selama acara ulang tahun Universitas Nanze diselenggarakan. Hingga akhirnya Liang Chen mengakui bahwa dirinya adalah orang yang selama ini bermain game bersama Lu Jing. Semakin penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya mereka berdua? Langsung aja ditonton ya besti. Selanjutnya, drama terbaik ke-10 adalah She Is The One. Drama ini bergenre romance dibumbui dengan komedi yang bakal buat kamu terhibur. Drama ini mulai tayang 19 April 2021 hingga 5 Mei 2021 dengan total episode berjumlah 24. Drama ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Yuan Yueyue. Di hari pernikahan Yuan Xia, Yuan Yueyue diharuskan mengganti posisi saudara perempuannya tersebut untuk menikah dengan seorang lelaki bernama Wen Jinchen yang merupakan pewaris perusahaan yang sangat kaya. Meskipun awalnya menyetujui untuk menikah, namun di sisi lain, dirinya belum pernah bertemu dengan Wen Jinchen, laki-laki yang akan menikah dengan dirinya. Tingkat kemiripan raut wajah inilah yang membuat semua orang yang telah hadir di pesta pernikahan tersebut tidak menyadari kalau itu bukanlah Yuan Xia. Ketika telah sampai di tempat pernikahan yang akan digelar tersebut, Yuan Yueyue yang menggantikan Yuan Xia untuk menikah mulai sedikit panik karena foto yang dipajang di area pesta pernikahan hanyalah foto dirinya. Yuan Yueyue berpikir bahwa Wen Jinchen merupakan sosok laki-laki yang sudah tua dan terlihat jelek. Karena Wen Jinchen yang harus segera menikahinya tak kunjung datang, kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh Yuan Yueyue untuk segera kabur meninggalkan pesta pernikahan. Tanpa berpikir panjang, Yuan Yueyue membulatkan tekadnya untuk segera kabur dari pesta pernikahan tersebut. Takdir baik memang sedang memihak Yuan Yueyue. Ketika dirinya berhasil keluar dari gedung pernikahan, di saat itulah sebuah mobil berhenti di hadapannya. Dan dengan cepat Yuan Yueyue menarik keluar pengemudi mobil tersebut. Namun ternyata dia adalah pria yang harusnya menikah dengan Yuan Yueyue, akan tetapi Yuan Yueyue tidak mengetahuinya. Kelucuan-kelucuan pun dimulai. Lalu bagaimanakah kelanjutan kisah mereka? Tonton aja ya besti, bakal buat kamu jadi baper. Lanjut, drama terbaik ke-11 di tahun 2021 adalah Qingluo. Drama ini mulai tayang 19 Mei 2021 hingga 3 Juni 2021. Drama ini bergenre wuxia, romance, dengan dibumbui komedi yang ringan yang bakal menghibur kamu juga. Aktor utama di drama ini adalah Liu Shuiyi. Liu Shuiyi yang semakin populer setelah membintangi drama Love and Redemption di tahun 2020. Di drama Qingluo, Liu Shuiyi berperan sebagai Ye Xiudu dan aktris utamanya adalah Wang Ziwei yang berperan sebagai Yu Qingluo dan merupakan ibunya Nan. Drama ini diadaptasi dari novel populer yang berjudul Pet, Father, Son, and Ghost Doctor Nianjin. Drama ini menceritakan kisah pahlawan Ghost Doctor Yu Qingluo yang membawa putranya Nan untuk membalas dendam dan menemukan ayah biologis putranya, yaitu Ye Xiudu. Drama Qingluo menjadi semakin menarik dengan kehadiran aktor cilik ganteng yaitu Nan yang merupakan anak dari Qingluo.
Nanan dan ibunya Qingluo saling bergantung satu sama lain. Sosok Nanan yang lucu, imut, lincah, dan terlalu narsis, bahkan Nanan juga sangat menyukai uang. Meski begitu, Nanan sangat menyayangi ibunya, tetapi juga merindukan kehangatan cinta dan kasih sayang seorang ayah. Penasaran bukan kenapa Nanan dan sang ayah sampai terpisah? Ikuti aja dramanya di platform yang menyediakannya ya Besti. Lalu drama terbaik ke-12 adalah Moonlight. Drama ini mulai tayang 20 Mei 2021 hingga 6 Juni 2021 yang bergenre romance dibumbui sedikit komedi. Drama ini tipe drama yang ringan namun menghibur banget. Bagi kamu yang lagi jenuh dengan drama yang ribet, kamu boleh coba drama ini. Dijamin langsung auto baper dan kamu bakal senyum-senyum sendiri. Hahaha. Tema drama ini adalah cinta bersemi lewat buku. Wah, gimana ceritanya ya? Langsung aja ke sinopsisnya Besti. Semasa kuliah, Chuli yang diperankan oleh Esther Yu aka Yu Suzin sangat antusias dalam segala hal yang berkaitan tentang tulis-menulis. Salah satu impian terbesar Chuli setelah lulus kuliah adalah ingin bergabung ke perusahaan penerbit ternama. Setelah resmi lulus, Chuli berupaya supaya bisa dilirik perusahaan incarannya. Sampai akhirnya ia benar-benar diterima di Yuan Yue Publishing House. Dikarenakan bekerja di Yuan Yue Publishing House merupakan impian yang menjadi nyata, Chuli selalu berusaha menjadi karyawan terbaik dan profesional. Karena ketulusannya bekerja dan profesionalitasnya dalam membantu penulis untuk menghasilkan karya terbaik, maka ia dipercaya oleh salah seorang penulis terkenal untuk menjadi editor khusus. Hal ini adalah sebuah tantangan baru bagi Chuli, tetapi ia selalu dapat menyelesaikan setiap hambatan yang datang. Seiring waktu berjalan, dengan bertambahnya pengalaman Chuli sebagai editor, ia telah berubah menjadi seorang editor yang mapan dan terpercaya. Ketika ia dihadapkan dengan seorang penulis terkenal bernama Zhou Chuan yang diperankan oleh Ding Yuxi aka Rian Ding, dari luar ia tampak lembut dan ramah, tetapi karakter dia yang sebenarnya tidaklah demikian. Zhou Chuan dan Chuli selalu berselisih paham. Sampai akhirnya Zhou Chuan menemukan fakta bahwa Chuli adalah teman online-nya selama ini dengan nama samaran Monkey. Di sisi lain, Chuli juga mulai menyadari bahwa teman online-nya yang bernama Aljun adalah Zhou Chuan, orang yang selalu berselisih dengannya. Bagaimana kemudian saat identitas asli mereka terbongkar satu sama lain? Akankah perselisihan mereka berakhir dengan segera? Dan sejak kapan keduanya mulai menyadari bahwa mereka telah saling jatuh cinta? Saksikan drama China Moonlight hanya di platform streaming favorit kamu. Selanjutnya, drama terbaik ke-13 adalah Please Feel at Ease, Mr. Ling. Drama ini tayang mulai 20 Mei hingga 9 Juni 2021 dan diperankan oleh aktor ganteng pendatang baru yaitu Terry Liu aka Liu Te, berperan sebagai Ling Yue. Dan lawan mainnya adalah aktris cantik Zhao Lucy aka Rosie Zhao, berperan sebagai Gu Anxin. Drama ini tayang sebanyak 24 episode dan bergenre romance dan dibumbui komedi. Nonton drama ini bakal buat kamu baper sama pasangan satu ini. Berikut sekilas kisah pasangan ini. Gu Anxin adalah seorang gadis pengantar paket yang ceria. Hidupnya berubah drastis ketika suatu malam saat hujan deras ia menabrak seseorang di jalan. Korban yang ia tabrak mengalami luka yang cukup parah dan juga amnesia. Karena uang yang pas-pasan, Anxin pun memilih untuk membawa pulang korban ke rumah dan merawatnya sendiri. Ia memanggil pria tak beridentitas itu dengan sebutan Xiaoba. Hidup seatap bersama seorang laki-laki membuat Anxin menjadi nyaman dan mereka pun saling jatuh cinta. Setiap hari bertemu, akhirnya Anxin merasa ada yang melindungi tanpa tahu siapa Xiaoba sesungguhnya. Anxin tak pernah tahu dan menyangka kalau Xiaoba adalah seorang yang sangat berpengaruh. Setelah lama menghilang, Anxin mendapati bahwa korban kecelakaan tak beridentitas yang biasa ia sebut Xiaoba adalah Ling Yue, CEO perusahaan New Way yang sekaligus pewaris kerajaan bisnis grup Ling Shi. Posisi Ling Yue sebagai anak angkat keluarga Ling sekaligus calon pewaris kerajaan bisnis membuatnya mendapat tekanan dan ancaman dari berbagai pihak. Hal ini juga berpengaruh pada kisah cintanya dengan Anxin. Saksikan kelanjutan kisahnya pasangan ini ya Besti. Drama terbaik ke-14 adalah The Trick of Life and Love. Drama ini tayang mulai 26 Mei 2021 hingga 2 Juli 2021
Drama ini berjumlah 32 episode dengan aktor utamanya diperankan oleh Ji Xiaobing sebagai Ning Chengming dan aktris utamanya diperankan oleh Jin Mosi sebagai Li Qian. Drama ini bergenre romance dan bisnis. Berikut sekilas sinopsisnya. Drama ini menceritakan kisah Li Qian, seorang gadis muda yang cerdas di tempat kerjanya. Ketika ia bepergian ke luar negeri, dia bertemu dengan Ning Chengming, seorang CEO tampan yang memiliki reputasi sebagai profesor dari neraka. Hal itu karena sifat Chengming yang dingin dan tidak pernah tertawa terhadap orang lain. Orang-orang biasa memanggilnya dengan sebutan Tuan Rubah Tua. Kisah cinta mereka diawali dari sebuah keributan. Dalam sebuah rapat bisnis, Li Qian mengira kalau penandatanganan kontrak kerjasama akan berjalan mudah. Tetapi rapat itu justru berlangsung tak sesuai rencananya. Dalam rapat tersebut, Ning Chengming sangat marah dan menganggap pertemuan mereka hanyalah omong kosong dan buang-buang waktu. Dengan kejadian ini, Li Qian sangat benci terhadap Chengming. Malam harinya, Ning Chengming mengalami kecelakaan fatal yang menyebabkan dia mengalami amnesia. Setelah sadar, Chengming melihat Li Qian tepat berada di depannya. Chengming yang mengalami amnesia tak bisa mengingat apapun, bahkan namanya sendiri. Situasi ini justru dimanfaatkan oleh Li Qian. Dia memberitahu Chengming bahwa dirinya adalah tunangannya. Hubungan cinta dan benci pun mulai terjadi. Kebohongan demi kebohongan membuat hubungan mereka semakin jauh. Mereka berdua bahkan tinggal bersama. Namun pada akhirnya, keduanya saling jatuh cinta satu sama lain. Ingin tahu lebih lanjut kisah mereka berdua, Besti? Saksikan aja langsung dramanya ya. Dan drama terakhir terbaik di part 1 ini adalah The Day of Becoming You. Drama yang bergenre komedi romansa bercampur supranatural ini bakal sukses buat kamu tertawa. Drama ini mulai tayang 17 Juni 2021 hingga 26 Juni 2021 dengan jumlah episode 26. Di drama ini, Zhang Xinchen aka Stephen Zhang menjadi pemeran utama. Pria berperan sebagai Jiang Yi yang merupakan seorang leader dari sebuah boyband, sedangkan lawan mainnya di drama ini adalah Liang Ji yang berperan sebagai Yu Seng Seng. The Day of Becoming You mengisahkan seorang mega bintang Jiang Yi. Ia tergabung dalam boyband populer bernama Little Galaxy. Leader dari boyband yang sedang naik daun tersebut memiliki sifat dingin, tertutup, dan susah untuk didekati. Sementara itu, seorang reporter dari dunia hiburan bernama Yu Seng Seng adalah wanita yang ceria, murah senyum, dan pekerja keras, berbanding terbalik dengan Jiang Yi. Jiang Yi dan Yu Seng Seng bertemu pertama kali dalam acara ulang tahun sekaligus fan meeting Jiang Yi dengan para penggemarnya. Berniat untuk mendekati Jiang Yi agar dapat melakukan wawancara eksklusif dengan berpura-pura menjadi fansnya, Yu Seng Seng berhasil melakukan wawancara berdua dengan artis besar itu, meskipun identitas aslinya sudah terbongkar. Pada suatu ketika, Jiang Yi dan Yu Seng Seng mengalami kejadian aneh. Keduanya bertukar jiwa hanya dengan sebuah kontak fisik dalam kecelakaan di sebuah lift. Mereka berdua harus dihadapkan dengan situasi yang kacau. Mau tidak mau, keduanya membuat kesepakatan untuk saling membantu dan menjaga ketika menjalani kehidupan dan pekerjaan mereka. Seiring berjalannya waktu, keduanya pun jatuh cinta. Tapi tidak semudah yang dibayangkan. Berpacaran dengan idol bagaikan menjalin hubungan dengan manusia yang berbeda dunia. Jiang Yi dan Yu Seng Seng harus menjaga jarak ketika di keramaian, melakukan kencan secara rahasia, bahkan tidak bebas melakukan apapun karena khawatir akan ketahuan oleh penggemar atau paparazzi. Lalu bagaimanakah kelanjutan kisah mereka? Dapatkah mereka mempertahankan hubungan mereka di tengah tekanan yang mereka alami? Saksikan langsung dramanya ya Besti di platform online yang tersedia. Itulah drama-drama terbaik part 1 dari awal pembukaan tahun hingga pertengahan tahun. Di part selanjutnya kita akan referensikan drama-drama terbaik mulai dari pertengahan tahun hingga penutupan tahun 2021. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video lain berikutnya dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kamu selalu dapat berita-berita terbaru dari channel ini. Terima kasih. Bye.